Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Liantin. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji validitas dan juga reliabilitas beserta tutorial pengolahan datanya. Nah, untuk itu langsung saja yuk kita bahas. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Nah, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan. Meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitas. Tujuan pengujian validitas dan reliabilitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Oke, kita langsung saja ke tutorial pengolahan datanya. Jadi sebelum masuk ke aplikasi SPSS-nya, saya terlebih dahulu menyiapkan data yang akan kita olah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data di Excel-nya. Di sini ada 30 responden. Nah, kita langsung saja yuk kita ke pengolahan datanya. Nah, kita bisa lihat di sini saya akan blok dari LA1 sampai ujung. Oke, kita copy, kemudian kita paste spesial supaya datanya ini vertikal. Kita klik, kita checklist di transpose, kemudian klik OK. Nah, kalau datanya sudah seperti ini, kemudian kita copy datanya. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah kita masuk pada tampilan SPSS seperti ini, kemudian kita klik variable view. Nah, kemudian kita paste di sini data yang sudah kita copy tadi. Datanya sudah muncul seperti ini. Kemudian kita akan ubah di measure-nya ini menjadi scale. Nah, kita ubah ke scale semua ya. Oke. Nah, setelah kita ubah ke scale semua, kemudian kita lihat di kolom desimalnya. Di desimalnya ini kita ubah ke 0 semua ya. Kita ubah semuanya desimal menjadi 0. Nah, oke, cukup. Kemudian kita ke data view. Nah, kita ke data view, kemudian kita kembali ke Excel kita, ke data yang sudah kita buat di Excel. Kemudian kita harus mengcopy butir pernyataannya. Nah, kita copy semuanya. Oke, sampai bawah. Kita copy, kemudian kita masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya. Jangan lupa di data view, kemudian kita paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian kita klik reliability analysis. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan memblok yang akan kita uji, yaitu yang LA
saja, LA1 sampai LA8. Kemudian kita klik tanda panah yang di tengah ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik statistik. Kemudian pada kolom descriptive for, kita checklist yang paling bawah, yaitu scale if item delete. Kemudian di inter itemnya, kita klik correlation. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita harus pastikan bahwa di model ini adalah alpha. Nah, setelah sudah dipastikan, kita klik OK. Kita tunggu sebentar sampai hasil datanya muncul. Nah, pada tampilan ini datanya sudah muncul. Kita lihat ke bawah, ada inter item correlation matrix, ada item total statistik. Nah, kita bisa lihat di sini kita melakukan uji validitas terhadap suatu data. Nah, di mana pada perhitungan butir pertanyaan itu dianggap valid apabila nilai correction item yang ini, correction item total correction, R hitungnya itu lebih besar daripada R tabelnya. Nah, jadi untuk perhitungan DF-nya sendiri yaitu N dikurang 2. Tadi kan kita jumlahnya ada 30, dikurangin 2 jadi 90. Jadi 28 dengan alpha 5%. Kita bisa lihat di sini bahwa LA1, kemudian LA4 dan juga LA5 itu R hitungnya lebih kecil dibanding dengan R tabel. Maka bisa dikatakan bahwa LA1, LA4 dan juga LA5 ini butir pernyataannya itu tidak valid. Nah, kalau misalnya LA2, LA3, kemudian LA6, 7, dan LA8 itu nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Jadi data tersebut valid gitu. Jadi uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden gitu. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, kita ke atas. Nah, kita bisa lihat di reliability statistik di Cron Batch Alpha-nya, kita bisa lihat jumlahnya ini 513. Jadi pada tabel tersebut Cron Batch Alpha 0, ini lebih besar dibandingkan dengan R tabelnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable gitu. Jadi secara umum uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner yang digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda gitu. Jadi seperti itulah uji validitas dan reliabilitas pada suatu data. Demikianlah penjelasan materi mengenai uji validitas dan reliabilitas. Berikut pengolahan datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.